Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, dan yang saya cintai dan yang saya banggakan, teman-teman dai yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Banyak orang di luar sana yang mementingkan akan luarnya saja, hartanya, jabatannya, akan tetapi jarang di antara manusia yang mementingkan akan hati dan batinnya. Ketika mereka sakit, mereka segera ke dokter. Ketika rumah mereka rusak, mereka segera merenovasinya. Akan tetapi jarang di antara manusia, ketika hati mereka sakit, mereka segera mengobatinya. Maka dari itu hadirin, izinkan saya di sini menyampaikan sedikit tausiah saya yang berjudul Mengobati Hati yang Sakit. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguh Allah tidak melihat akan postur tubuh kalian dan harta kalian. Yang Allah lihat adalah hati dan amal perbuatan kalian. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh kemuliaan di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maka kesucian hati adalah kunci kesuksesan dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Asy-Syams yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang artinya, sungguh beruntung orang-orang yang senantiasa menjaga hatinya dari noda-noda dan dosa, dan sungguh merugi orang-orang yang senantiasa mengotori hatinya. Quran surat Asy-Syams ayat 9 sampai 10. Maka bagaimana cara kita untuk senantiasa menjaga hati kita dari dosa-dosa dan noda? Ada beberapa amalan yang senantiasa kita jaga di kehidupan kita sehari-hari, yang mana ini sudah dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang pertama, senantiasa mengamalkan ibadah kita dalam kehidupan kita sehari-hari dengan cara menyucikan hati kita dengan mengamalkan ibadah-ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Itu akan meningkatkan keimanan dan ketaatan kita. Dan yang kedua adalah menghindari dosa-dosa dan maksiat-maksiat yang akan meracuni dan merusak hati kita. Sebagaimana Imam Ibnul Mubarak pernah berkata, saya melihat dosa adalah yang mematikan hati, dan para pelakunya adalah hina dan riya. Maka dari itu ada banyak amalan-amalan yang perlu kita ketahui agar kita bisa terjaga dari penyakit hati. Yang pertama adalah selalu berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Karena dengan begitu kita dekat dengan Allah, maka hati kita terjaga dari noda dan dosa. Yang kedua adalah semangat belajar ilmu agama. Karena dengan ilmu agama kita tahu amalan mana yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Dan yang ketiga adalah mengimplementasikan ilmu agama tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang keempat adalah selalu mengintrospeksi diri kita agar kita terjaga dari kemaksiatan. Yang mana dengan mengintrospeksi diri kita, kita senantiasa bertaubat kepada Allah. Maka hadirin, saya mengajak kepada hadirin untuk mengamalkan amalan-amalan yang tadi agar hati kita senantiasa dijaga oleh Allah. Sebelum saya tutup, ada satu doa agar hati kita tenang dan dimudahkan semua urusannya oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Amin. Syukran hadza minni. Ke Tanah Abang membeli peci. Cakep.
makan bubur pakai seledri. Semoga yang nonton video ini panjang umur, murah rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.